Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nisa Dekusmawati. Di sini saya akan memaparkan materi penyuluhan yang rencananya akan saya berikan kepada siswa SMA di Bunda Kandung, SMA Bunda Kandung. Jadi di sini topik yang saya angkat itu adalah bahaya junk food dalam peningkatan risiko penyakit degeneratif. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas itu adalah yang pertama ada definisi dari junk food, lalu jenis-jenis junk food itu apa saja, lalu selanjutnya zat-zat yang terkandung di dalam junk food itu apa, lalu bagaimana dampak negatif jika kita terlalu banyak mengkonsumsi junk food, dan yang terakhir bagaimana cara mengurangi konsumsi junk food. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang definisi dari junk food. Jadi menurut Ernie Moanis, junk food ini adalah makanan yang mempunyai kalori tinggi, tapi nilai gizinya sedikit alias minim atau sama sekali tidak ada nilai gizinya. Jadi makanan junk food ini itu makanan-makanan yang pertama ini mengandung kadar garam yang tinggi. Kayak misalnya contohnya di sini adalah kentang-kentang yang biasa dijual di restoran makanan cepat saji. Lalu yang kedua itu yang prosesnya itu dimasak terlalu lama atau dihangatkan berulang-ulang. Jadi yang tadinya bahan makanannya itu bergizi setelah dimasak berulang-ulang, jadi kandungan gizinya berkurang. Lalu yang ketiga, makanan-makanan yang mengandung pewarna. Tentunya di sini adalah pewarna-pewarna yang berbahaya. Lalu yang terakhir itu makanan-makanan yang mengandung pengawet. Nah, biasanya makanan yang mengandung pengawet ini makanan-makanan di dalam kemasan atau dalam kaleng seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis dari junk food. Jadi menurut Vincentia, junk food ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, makanan yang berpengawet, lalu yang kedua, makanan yang mengandung kadar garam tinggi dan mengandung MSG atau micin yang tinggi, lalu yang ketiga, makanan-makanan yang berlemak, dan yang terakhir itu minuman-minuman yang bersoda. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis junk food yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah makanan berpengawet. Contohnya itu makanan yang disimpan di dalam kaleng. Jadi makanan di dalam kaleng ini itu pasti memang mengandung pengawet karena memang dibuat untuk bisa dimakan dalam beberapa waktu ke depan. Lalu contoh lainnya itu adalah mie instan yang dijual di dalam kemasan, baik kemasan plastik maupun kemasan cup. Yang kedua adalah makanan-makanan ber-MSG. Jadi MSG ini adalah yang biasa kita sebut dengan mecin. Nah, mecin ini biasanya terkandung di dalam cemilan yang suka kita konsumsi sehari-hari. Contohnya itu ada di dalam ciki-cikian maupun jajanan-jajanan di sekolah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah makanan berlemak. Contohnya itu adalah daging-daging di dalam burger, lalu ayam-ayam fried chicken. Dan yang keempat adalah minuman bersoda. Minuman bersoda ini biasanya terdapat di dalam restoran-restoran cepat saji yang biasanya juga disandingkan dengan makanan-makanan junk food lainnya. Selanjutnya kita perlu mengetahui zat-zat apa saja sih yang terkandung di dalam junk food itu. Nah, yang pertama adalah gula. Jadi gula ini itu biasanya terkandung di dalam minuman-minuman bersoda. Dalam satu kaleng minuman bersoda ini bisa mencapai lebih dari 2,5 sendok gula. Sedangkan menurut Kemenkes, kebutuhan gula dalam tubuh itu maksimal adalah 4 sendok makan per hari. Itu 2,5 sendok gula itu baru dari satu kaleng minuman bersoda, belum ditambah dengan makanan-makanan lain di luar minuman tersebut.
Bayangkan saja, sudah berapa gula yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua adalah monosodium glutamat atau yang biasa kita sebut dengan MSG. Jadi sebenarnya MSG ini itu telah digunakan sebagai bumbu penyedap selama puluhan tahun di Cina dan di Jepang. Jadi sudah banyak penelitian yang meneliti tentang efek dari penggunaan MSG ini jika dikonsumsi berlebihan. Jadi salah satu reaksinya itu adalah gatal-gatal, bintik-bintik merah di kulit, keluhan mual, muntah, sakit kepala, dan migrain. Hal itu disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome. Lalu yang ketiga adalah natrium atau garam. Jadi biasanya natrium ini itu terkandung di dalam French fries atau kentang goreng, lalu ayam goreng, burger, cheeseburger, pizza, segala jenis snack, dan mie instan. Jadi sebenarnya anjuran natrium yang dikonsumsi oleh anak-anak itu tidak lebih dari 1 sampai 1,5 sendok teh atau sama dengan 2300 mg per hari. Sedangkan dalam satu penyajian snack itu bisa lebih dari 200 mg sodium per penyajian snack. Biasanya anak-anak itu mengkonsumsi snack itu bisa 5 sampai 10 snack. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak natrium yang masuk ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya adalah saturated fat atau lemak jenuh. Jadi saturated fat ini itu biasanya itu terkandung di dalam makanan-makanan yang berbahan dasar daging, susu, dan produk-produk yang biasanya memang mengandung banyak lemak. Seperti misalnya yang telah disebutkan sebelumnya seperti fried chicken, lalu daging di dalam burger, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah zat aditif lain, seperti misalnya pengawet dan pewarna. Biasanya pengawet ini itu ada di dalam makanan-makanan kaleng, dan banyak juga makanan-makanan yang bukan kaleng, namun oleh penjualnya diberikan pengawet supaya bisa tahan lebih lama. Lalu untuk pewarna sendiri ini biasanya makanan-makanan yang biasa dibeli oleh anak-anak sekolah supaya anak-anak tertarik, maka penjual itu biasanya memberikan pewarna. Namun banyak penjual yang juga menggunakan pewarna-pewarna berbahaya, sehingga memang makanan berpewarna ini perlu kita hindari. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih, dampak negatif apa sih yang akan terjadi jika kita terlalu banyak mengonsumsi junk food. Yang pertama adalah gula. Jika kita mengkonsumsi gula berlebihan, apa sih yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kemungkinan kita terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka kadar gula darah dalam tubuh kita itu akan naik, sehingga menyebabkan terjadinya yang namanya resistensi insulin, atau insulin ini jadi kebal, yang tadinya harusnya bisa mengantarkan gula ke dalam sel. Ketika terjadinya resistensi insulin, insulin ini akan terhambat dalam bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan gula di dalam darah. Lalu dampak dari diabetes ini itu yang pertama bisa menyebabkan kebutaan, karena kadar gula darah yang tinggi di dalam pembuluh darah itu bisa menyebabkan gangguan pada retina mata, yang jika tidak segera ditangani bisa mengakibatkan kebutaan. Lalu dampak selanjutnya itu adalah luka yang sulit sembuh. Karena kadar gula darah yang tinggi itu, sirkulasi darah itu memburuk, yang menyebabkan terjadinya hambatan aliran darah ke kulit yang dibutuhkan untuk mengobati luka, yang mengakibatkan makanya orang yang terkena diabetes ini lukanya itu sulit untuk sembuh. Yang kedua adalah garam. Jadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, itu akan memperbesar risiko terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan tekanan darah tinggi ini itu jika tidak segera diatasi itu bisa meningkatkan risiko kemungkinan terkena penyakit jantung.
Dan yang ketiga adalah MSG. Jadi sebenarnya MSG ini itu aman jika dikonsumsi dalam takaran yang normal. Tapi jika berlebihan itu bisa menyebabkan pusing, sesak nafas, dan sel saraf rusak. Selanjutnya adalah dampak negatif dari lemak jenuh atau saturated fat. Jadi seperti yang kita tahu bahwa makanan junk food itu banyak sekali mengandung lemak jenuh. Jadi ada studi dari US National Library of Medicine menemukan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan cepat saji lebih dari sekali dalam seminggu itu memiliki resiko obesitas yang lebih tinggi. Lalu selain itu juga, makanan yang banyak mengandung lemak jenuh ini bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita yang tentunya akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif dari zat aditif. Jadi untuk zat pengawet sendiri ini, tidak selalu zat pengawet itu aman. Salah satu contoh zat pengawet berbahaya itu adalah boraks. Boraks ini itu fungsinya untuk mengawetkan dan mempertahankan warna, rasa, dan bentuk. Jadi untuk dampak dari konsumsi boraks ini itu bisa menimbulkan keracunan, yang gejalanya itu adalah sakit perut, muntah, sakit kepala, sesak nafas, kegagalan sirkulasi darah, tidak nafsu makan, dehidrasi, dan yang paling parahnya itu bisa koma. Lalu untuk dampak dari konsumsi zat pewarna sintetis itu adalah bisa menimbulkan kanker, keracunan hati, dan berbagai penyakit lain. Nah, setelah kita tahu dampak negatif apa yang terjadi jika kita mengkonsumsi junk food berlebihan, maka di sini kita bahas tentang cara mengurangi konsumsi junk food. Jadi tips yang pertama adalah pilihlah nasi untuk makanan pokok. Jadi jika kita misalnya ke restoran cepat saji dan tersedia kentang dan nasi sebagai karbohidrat, maka lebih baik memilih nasi karena untuk mengurangi konsumsi lemak dan natrium yang terdapat pada kentang goreng. Lalu tips yang kedua adalah ganti soft drink dengan air mineral atau jus buah. Seperti yang kita tahu, soft drink ini kan mengandung gula yang tinggi dan rendah vitaminnya. Maka dari itu lebih baik memilih air putih atau jus buah jika memang tersedia. Lalu yang ketiga adalah pesanlah salad. Jadi untuk tambahan serat itu dalam tubuh kita bisa memesan atau menambah salad sayuran maupun salad buah jika memang tersedia dalam restoran tersebut. Dan yang keempat adalah kurangi porsi dan ukuran. Jadi, belilah makanan dalam jumlah yang secukupnya dan jangan berlebihan. Dan tips yang kelima, kurangi saus dan mayones. Jadi, saus ini itu kan banyak mengandung natrium dan pengawet, sedangkan mayones ini mengandung lemak yang cukup tinggi. Maka dari itu bisa dikurangi. Tips yang keenam adalah jangan mengkonsumsi kulit ayam. Jadi kulit ayam ini itu adalah sumber lemak jenuh dan kolesterol. Maka dari itu kita bisa mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi kulit, namun bisa tetap mengkonsumsi dagingnya. Seperti itu. Tips yang ketujuh adalah bacalah informasi nilai gizi pada label kemasan. Jadi sebelum kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan, alangkah baiknya jika kita membaca nutrition facts di balik kemasan tersebut terlebih dahulu. Tips yang ke-8, biasakan sarapan pagi. Jadi sebelum memulai aktivitas, baiknya kita sarapan terlebih dahulu di rumah. Karena untuk mengurangi keinginan untuk membeli jajanan atau cemilan yang tidak sehat di luar rumah. Tips yang ke-9 adalah kurangi frekuensi makan junk food. Jadi kita juga perlu memperhatikan berapa kali kita mengkonsumsi junk food dalam sebulan. Alangkah baiknya itu tidak melebihi 3-4 kali dalam sebulan.
Tips yang ke-10 yaitu olahraga. Jadi untuk meningkatkan kebugaran tubuh, kita bisa melakukan olahraga selama 30 menit per hari, seperti yang dianjurkan oleh Kemenkes. Olahraga ini itu juga bisa membakar energi yang berasal dari konsumsi yang berlebih. Seperti itu. A dollop of ice cream, a piece of chocolate, pizza, macaroni and cheese. Oh, how I love food! That is not food. That is junk food. And you know that junk food is unhealthy, right? I know. But why? I mean, how can something that tastes so good be so bad for us? It is quite simple, Bumbly. We need food to supply us with nutrients. Nutrients which are used to build our body and fuel it. Why can't junk food do that for us? Because junk food doesn't have enough nutrients in it. It does not give you energy to play or stay strong. I don't mind playing if I can have an extra burger. Really? You prefer a burger over playtime? Actually, no. I want both. Can't I have both? You can if you go slow on the junk food and eat more fruits and vegetables. That way, you are giving your body enough nourishment too. I think I can do that. I'm sleepy now. Well, junk food does that to you. It makes you sleepy and tired. You can sleep if you want. I'm gonna play basketball. No, wait for me. I too want to play. I promise I will eat fruits and veggies instead of binging on junk food. Playing is a lot more fun. Berikut adalah video yang akan ditampilkan saat penyuluhan. Untuk lebih mudahnya nanti akan saya sertakan link YouTube-nya. Sedikit kutipan dari saya, you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Ketika asupan dalam tubuhmu baik, maka organ-organ tubuhmu juga akan bekerja dengan baik. Tapi ketika apa yang kamu konsumsi itu buruk, maka ya kamu akan tahu sendiri hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.